harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara. Oh, nggak ada masalah. Itu daripada orang sabotase, jadi aparat keamanan, TNI, polisi, itu penting. Oh ya, tadi saya mendampingi Bapak Presiden. Kami kebetulan melakukan rapat terkait dengan implementasi daripada energi baru terbarukan, khususnya di pembangkit listrik tenaga surya. Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa 1 megawatt. Dan alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya. Ya. Pak, soal bandara IMIP itu dari SDM ada yang dikembangkan nggak Pak? Di Morowali. Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada 1 hari sebelumnya saya ikut mendampingi Pak tim dipimpin langsung oleh Pak Syafri. Saya ke Bangka Belitung dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP. Tapi itu kan bagian dari nikel, dari SDM juga ada ditugaskan nggak untuk investigasi juga atau bagaimana? Di bandara itu kan ada Kementerian Teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian SDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis. Ada dugaan aktivitas tambang ilegal nggak? Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara hukum. Arahan Presiden seperti apa Pak Bahlil? Arahan Presiden seperti apa Pak? Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Terkait relaksasi ekspor seperti apa ya Pak? Tertanyakan kemarin itu Pak bilang kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah itu sedang menurun 8%, salah satunya gara-gara ekspor di Freeport itu tertahan. Jadi nggak ada yang ditahan-tahan ya. Pak, terkait dengan prajurit TNI Pak, menjaga kilang ini sikap Presiden gimana Pak? Prajurit TNI untuk menjaga kilang ini Pak? Yang di mana? Dari Pamenhan Pak. Oh ya, saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara. Oh, nggak ada masalah. Itu daripada orang sabotase, jadi aparat keamanan, TNI, polisi, itu penting. Karena ya kita lihat, kalau itu ancamannya kita lihat, potensi itu kan selalu kemungkinan ada. Ya, oke. Apa itu? Rapat soal subsidi LPG Pak. Oh ya, kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya dan Kepala BUMN Pak Doni untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Kan harus kita memastikan semuanya harus clear, termasuk stok BBM karena kemarin sama-sama Pertamina juga. Di situ di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari 8, kurang lebih 8,2 menjadi 8,4 atau 8,5, angkanya saya lupa, dan itu sudah disetujui, jadi nggak ada isu ya. Oke. Ya, makasih. Subsidi listrik nggak ada lagi Pak. Doain Pak membantu perekonomian rumah tangga Pak. Ya, khususnya wartawan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ganda.
Oh ya, tadi saya mendampingi Bapak Presiden. Kami kebetulan melakukan rapat terkait dengan implementasi daripada energi baru terbarukan, khususnya di pembangkit listrik tenaga surya. Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa, 1 megawatt. Dan alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya. Ya. Pak, soal bandara IMIP itu dari SDM ada yang turun tangan nggak Pak? Di Morowali. Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada 1 hari sebelumnya saya ikut mendampingi Pak tim dipimpin langsung oleh Pak Safri. Saya ke Bangka Belitung dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP. Tapi itu kan bagian dari Mikel, dari SDM juga ada petugas kan nggak untuk investigasi juga atau bagaimana? Di bandara itu kan ada Kementerian Teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian SDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis. Ada Ya. dugaan aktivitas tambang ilegal nggak? Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara hukum. Arahan Presiden seperti apa Pak Bahlil? Arahan Presiden seperti apa Pak? Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Terkait dengan relaksasi ekspor seperti apa ya Pak? Kebanyakan kemarin itu Pak bilang kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di Papua Tengah itu sedang menurun 8%, salah satunya gara-gara ekspor di Freeport itu tertahan. Jadi nggak ada yang ditahan-tahan ya. Pak, terkait dengan prajurit TNI Pak, menjaga kilang ini sikap Presiden gimana Pak? Prajurit TNI untuk menjaga kilang ini Pak? Yang di mana? Dari Pamenhan Pak. Oh ya, saya pikir semua institusi negara harus berkolaborasi untuk mengamankan apa yang menjadi hal-hal penting bagi kepentingan negara. Oh, nggak ada masalah. Itu daripada orang sabotase, jadi aparat keamanan TNI, polisi itu penting. Karena ya kita lihat kalau itu ancamannya, kita lihat potensi itu kan selalu kemungkinan ada ya. Oke, apa itu? Rapat soal subsidi LPG Pak. Oh ya, kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Pak Purbaya dan Kepala BUMN Pak Doni untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Kan harus kita memastikan semuanya harus clear, termasuk stok BBM karena kemarin sama-sama Pertamina juga. Di situ di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari 8, kurang lebih 8,2 menjadi 8,4 atau 8,5, angkanya saya lupa, dan itu sudah disetujui, jadi nggak ada isu ya. Oke. Ya, makasih. Saatnya NZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.